Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini Sabtu 27 Juni 2026 tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Idama natialdo ibana, tang tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigori, mangoludo binaheni parsihohotna marhapor siau. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu tetapi tidak kau tolong. Itulah kalimat pembuka kitab Habakuk ini. Dibuka dengan pertanyaan dan ratapan. Habakuk bergumul dan mempertanyakan Tuhan serta keberadaannya. Apa yang membuat Habakuk meratap dan bertanya seperti itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk hidup melayani sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Di masa-masa terakhir kerajaan Yehuda, Israel berada dalam kondisi moral yang sangat bobrok. Pemimpinnya korup, pengadilan tidak adil, orang kaya menindas orang miskin, kekerasan merajalela. Bangsa itu semakin jauh dari Tuhan. Habakuk sangat bergumul dengan keadaan bangsanya. Karena itulah dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan umatnya. Dia terus berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkan. Dan kemudian Habakuk protes kepada Tuhan. Nabi Habakuk bingung dan tidak habis pikir. Mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dan pertanyaan Habakuk adalah pertanyaan klasik. Mulai sejak zaman dulu sampai sekarang ini masih sering ditanyakan orang percaya dalam pergumulan imannya akan pencarian Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Jika engkau benar ada, mengapa engkau membiarkan kejahatan dan orang jahat merajalela? Jika engkau berkuasa, mengapa engkau membiarkan orang-orang benar ditindas, orang Kristen dianiaya? Jika Tuhan sungguh penuh kasih dan adil, mengapa Tuhan mengizinkan rasa sakit, duka cita, dan penderitaan hadir dalam kehidupan orang percaya? Mengapa orang jahat sepertinya hidupnya enak dan baik-baik saja, sedangkan orang yang rajin beribadah, orang yang taat, orang yang saleh, hidupnya biasa-biasa saja? Bahkan mungkin kita saat ini sedang bertanya seperti itu karena kita sedang berada dalam pergumulan yang sangat berat. Pemazmur dan Yesus di dalam kemanusiaannya juga pernah bergumul dalam iman, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi satu hal yang berharga dari Nabi Habakuk ini, walaupun dia bertanya, hatinya diliputi kebingungan, sulit menerima dan mengerti tindakan Allah. Habakuk tidak berhenti dalam ratapan dan keputusasaan. Ia mau melangkah dengan iman dan harapannya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun akan terjadi kehancuran total di tengah umat Tuhan, Habakuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan memang pada akhirnya Tuhan menjawab dan membuktikan kepada Habakuk bahwa ia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang peduli. Tuhan berkata, pada waktunya orang fasik, orang jahat akan mendapat hukuman, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Iman, harapan, dan kehidupan Habakuk menjadi teladan bagi kita. Kita harus ingat dan imani Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jika engkau menghadapi pergumulan, jika keadaan di sekitarmu hancur total, arahkan dan fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan. Kita bisa menghadapi penderitaan oleh karena kejahatan orang lain, tetapi kita juga tidak bisa menyangkal
bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi pada diri kita atau diri orang lain. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi bagi setiap orang yang hidup di dalam imannya kepada Kristus, pada akhirnya akan menerima yang terbaik. Dengan sikap percaya kepada Tuhan, maka di balik duka ada Tuhan yang bekerja untuk mengubah penderitaan menjadi keselamatan dan kebahagiaan. Mengerti dan menerima rencana serta rancangan Tuhan terkadang tidak mudah, terkadang sulit, bahkan berbanding terbalik dengan rencana dan rancangan kita. Tetapi ingat, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi bagi kita orang percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan ada bekerja, memberkati dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami tetap percaya kepada Kristus, terlebih ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Terlebih di sekitar kami banyak kejahatan merajalela. Biarlah kami selalu fokus terarah kepada Yesus, karena kami tahu Engkau akan bertindak memberikan yang terbaik bagi kami. Mampukan jemaat dalam setiap aktivitas mereka satu hari ini. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada setiap jemaat yang saat ini menghadapi pergumulan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.